Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Divita Meo, NIM saya 20120193. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah aplikasi, maksud saya sebuah website, yang dimana pada video kali ini untuk memenuhi nilai untuk ujian akhir semester mata kuliah komputasi bergerak. Oke, untuk model soalnya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini adalah model soalnya. Reviewnya sebuah layanan video yang bergerak dalam bisnis iklan baris dan marketplace online untuk mempromosikan penjualan dan mendapatkan produk secara gratis. Dan ini juga ada situs websitenya, kita bisa mendownloadnya ya teman-teman. Berikutnya kita bisa langsung masuk saja kepada linknya. Oke, ini adalah tampilan awal pada layanan Dinego. Di sini kita bisa melakukan, di sini ada berbagai macam jenis fitur-fiturnya ya teman-teman. Dan tampilnya juga cukup menarik. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk terlebih dahulu di login masuk. Jika teman-teman sudah pernah menggunakan layanan ini dan pernah melakukan registrasi, maka teman-teman tinggal login atau diperpanjang saja. Tapi bila teman-teman masih baru, teman-teman bisa melakukan login masuk dengan mengklik di akun baru. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk pada proses untuk registrasinya ya teman-teman. Oke, kita scroll. Nah, di sini ada juga ada yang layanannya free, lalu ada juga layanannya itu premium, bayar bulan. Jadi untuk free ini pasti tentunya teman-teman jika free pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga banyak. Begitupun layanan berbayar. Jadi teman-teman bisa membacanya sendiri. Jadi di sini saya menggunakan layanan berbasis free. Jadi kita akan klik di registrasi. Oke, nah di sini adalah proses registrasi akun baru. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa melengkapi biodatanya untuk proses registrasi akunnya. Jadi teman-teman bisa foto, biodata, serta privasi teman-teman. Oke, kita mulai dengan biodata terlebih dahulu. Jadi di sini saya mengetikkan nama lengkap saya. Lalu nama samaran ini kita menggunakan singkatan dari nama lengkap kita atau terserah dari teman-teman ya. Kalau di sini saya menggunakan singkatan dari nama lengkap saya sama mata kuliah dan kelas saya. Karena itu adalah prosedur suruhan pada soalnya teman-teman. Jadi di sini inisialnya itu ADM, Anastasia Divita Meo. Lalu untuk mata kuliahnya komputasi bergerak, KB dan kelas C. Oke, saya di kelas C. Lalu di sini kita jangan untuk mengetikkan nomor handphone kita plus 62 6 atas. Oke, setelah itu kita pilih negara. Lalu kita pilih provinsi asal kita di Nusa Tenggara Timur. Saya berada di Nusa Tenggara Timur. Lalu kabupaten atau kota di Ngada, Kecamatan Bajawa,
kelurahan kelurahan Susu. Oke, setelah itu kita coba registrasi. Kami gagal menemukan. Oh iya, maaf ya teman-teman, kita lupa untuk melengkapi prosesnya. Itu mesti harus ada fotonya. Jadi foto di sini kita bisa select file, browse. Oke, kita bisa mencari foto. Serah ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk pada bagian privasi. Akun yang dipilih, kita pilih tadi free ya teman-teman. Lalu email aktifnya, jangan lupa untuk menuliskan emailnya itu yang masih aktif ya teman-teman, agar bisa mendapat kode atau ada kendala mereka bisa mengirimkan pesan melalui email itu. Punya username untuk login, teman-teman bisa pakai untuk username-nya ini saya tuliskan Anastasia. Lalu untuk passwordnya bebas ya teman-teman, tapi diharapkan passwordnya itu yang lebih aman agar tidak mudah di-hack. Jadi di sini bisa menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Di sini saya menggunakan F. Oke, password yang saya gunakan itu sangat kuat ya teman-teman. Setelah itu kita klik registrasi sekarang. Nah, oke. Sudah, coba kita registrasi, ulang lagi. Jadi kita sudah digunakan, coba kita login ya teman-teman. Tadi kan akun kita sudah sukses nih, jadi coba kita login. Nah, di sini kita memasukkan username dan passwordnya. Username saya tadi Anastasia, lalu passwordnya setelah itu kita login. Sepertinya ada masalah merespon ke server. Coba kita perhatikan kembali. Di sini akunnya belum aktif ya teman-teman. Akan kita coba untuk menyelesaikan masalahnya. Oke teman-teman, setelah kita menunggu beberapa saat, lebih tepatnya beberapa jam ya teman-teman, dari semalam kita menunggu aktivasi akunnya. Nah sekarang kita akan login karena akun kita telah diaktifkan. Kita akan login, kita login, lalu kita isikan username dan password.
teman-teman pastikan untuk mengingat passwordnya ya teman-teman. Oke, setelah itu jika dipastikan sudah benar, teman-teman bisa login. Oke, ini adalah proses loginnya telah berhasil ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada akun kita. Akunnya itu ADMKBC, ada profilnya dan sebagainya teman-teman. Oke, di bagian ini kita akan mereview. Jadi untuk bagian domain situs itu merupakan alamat yang akan mengantarkan orang ke situs tujuan. Sebuah domain situs itu harus menggunakan protokol keamanan agar dapat terhindar dari akun virtual atau cybercrime ya teman-teman. Apabila website dengan transaksi finansial di dalamnya seperti website e-commerce, selain itu juga sangat berbahaya jika data tersebut pada website kita dicuri atau dihack ya teman-teman. Atau bisa jadi juga diubah walaupun tidak berhubungan langsung dengan transaksi keuangan. Maka sangat diharapkan dan sangat penting untuk kita mengutamakan keamanan website. Nah, penerapan keamanan pada domain situs seperti berikut ya teman-teman. Oke, yang pertama kita menggunakan SSL merupakan hal yang paling utama untuk membuat website aman. Penggunaan SSL tempat pada alamat website yang diawali dengan HTTPS. Di mana browser dan website berjalan dengan aman dan terenkripsi. Website dengan inskripsi HTTPS selalu ditandai sebagai website yang aman, sedangkan website HTTP ditandai dengan not from atau tidak aman. Yang berikutnya teman-teman, ada juga beberapa website yang sederhana pengoperasiannya juga mudah dan cepat, namun hal itu juga bisa berbahaya bagi pengguna ya teman-teman. Jadi kita akan mereview aplikasi ini, situs ini.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, kita lihat di bagian security test. Ini ya teman-teman. Di bagian security test ini ada beberapa masalah juga. Yang pertama ada detection. Kita klik di sini. Setelah itu kita ketikkan kita jalankan untuk melihat testingnya teman-teman. Kita tunggu sampai proses testingnya itu selesai. Oke. Dia tampilnya itu seperti ini. Dia terdapat dua masalah ya teman-teman. Nah, untuk CMS-nya tidak diketahui jika kita bisa langsung mengupdate-nya. Kemudian ini sangat rentan terhadap sehingga harus diperbarui versi terbaru yaitu 3.10.0.
Di sini terdapat dua masalah, yaitu kebijakan pribadi dan keamanan situs web. Untuk kebijakan pribadi pada website ini ditemukan di situs web atau tidak mudah diakses. Kemudian untuk situs keamanan situs websitenya, jaminan situs webnya atau komponennya sudah usang dan memerlukan kerentanan keamanan juga yang perlu dihati-hati. Jadi sepertinya harus diperbarui di versi terbarunya. Lalu berikutnya ada juga PCI DSS atau Payment Card Industry. Jadi PCI itu yaitu standar keamanannya itu. Nah, jika kita lihat di sini terdapat beberapa masalah, yaitu komponennya ketinggalan zaman atau masih versi lama, sehingga kita perlu diperiksa kembali dan kita harus menaikkan versinya. Lalu masalah berikutnya adalah mengandung kerentanan yang tidak mudah diketahui publik, sehingga kita harus lebih memperketat keamanannya. Lalu yang terakhir, di bagian di sini dijelaskan bahwa tidak ditemukan masalah utama. Jadi, server atau hosting yang digunakan di website ini, di Nego ini sudah aman, karena webhosting tenaga menggunakan sistem keamanan cerdas dari Bitpinjam untuk penggunaan website D-Link untuk melindungi website kita dari serangan cyber. Jadi misalnya kita akan menjual sebuah produk di aplikasi di Nego ini. Caranya adalah kita kelola Jubli. Lalu kita tambahkan produk. Misalnya di sini kita akan menjual baju ya teman-teman. Jadi kita pilih gambarnya terlebih dahulu. Kue. Di sini menjual kue. Kemudian lokasinya ini kita letakkan lokasinya sekarang, yaitu di Kupang. Lalu kita pilih status baru ya teman-teman. Lalu status publishnya ini kita publish. Untuk kategori produk ini kita pilih di bagian makanan.
makanan ya teman, karena dia masuk di menu cake. Makanan dan minuman. Lalu di sini kita kue ya teman-teman, kue ulang tahun. Lalu juga bisa jadi dengan berbagai makanan, macam-macam kue lainnya. Ada kue, lalu jumlah itemnya bisa ditambahkan sesuai dengan stoknya ya teman-teman. Lalu satuannya itu macam-macam ya teman-teman. Di sini saya memilih harusnya sini saya pakai satu paket teman-teman. Lalu nama barangnya ini adalah cake Sofia Regar. Lalu harga jual per itemnya itu kita 50.000. Lalu bisa juga ada diskonnya 10% ya teman-teman. Lalu harga minimal per item, maaf di sini harusnya 75 ya teman-teman. Terus diskonnya 10%. Ini harga minimal per itemnya itu harus 50. Lalu harga maksimalnya itu varian ya teman-teman, 85. Kalau di sini deskripsinya itu ada
Oke, setelah itu kita pilih centang. Oh, di sini harga produknya terlalu kecil ya teman-teman, jadi kita bisa menaruh item produknya itu harus misalnya di sini 175. Kalau ini diskonnya 10%, 150, 18. Coba kita centang. Lokasi di titik peta. Alamat. Sabar. Geser titik peta untuk menampilkan dan menandai lokasi Anda atau produk. Yes. Setelah itu kita centang dah. Ini adalah kategori-kategorinya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Ini review situs Dinego ini. Jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.